Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 ingin menjelaskan analisis sentimen menggunakan Google Lab. Saya Imam Fajar Hudaya Saya David Radeva. Saya Danur Fakih. dan ada Muhammad Nur Ilyas yang tidak dapat hadir karena kondisinya yang sedang sakit. Oke, pertama di sini kita akan mendownload library yaitu Google Play Scraper untuk mengambil ulasan tentang game Shadow Fight di Google Play Store. Lalu selanjutnya kita akan mengambil beberapa ulasan dari Google Play Store, yaitu dari game Shadow Fight. Di sini kami akan app ID dengan com.id dan Shadow Factory. Lalu di sini kita mengambil bahasa apa yang akan kita gunakan dan dari negara mana, dan juga berapa ulasan yang akan kita ambil. Lalu di sini akan menampilkan beberapa ulasan pertamanya. Oke, untuk proses pemrosesan data akan dilanjutkan oleh Danur Fakih. Untuk tahap selanjutnya yaitu pra pemrosesan data. Nah, pada tahap ini kita akan membersihkan teks ulasan yang menghilangkan elemen yang tidak relevan dan menyiapkan data untuk menganalisis sentimen. Dan langkah-langkah yang umum yang dilakukan, yang pertama yaitu menghapus karakter khusus. Menghapus apa saja, yaitu menghapus simbol, tanda baca, atau karakter lain yang tidak diperlukan. Dan yang kedua yaitu mengubah teks menjadi huruf kecil, yaitu menstandarisasi teks agar baik dianggap yang sama. Dan yang ketiga yaitu menghapus angka. Menghapus angka jika tidak relevan dengan analisis sentimen. Dan yang keempat, menghapus spasi berlebih, yaitu menghilangkan spasi ganda atau spasi di awal atau di akhir teks. Dan yang kelima ada tokenisasi, yaitu untuk memecah teks menjadi kata-kata individual per tokennya. Dan yang keenam yaitu menghapus stop words, yaitu menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki makna sentimen, misalnya dan atau di. Dan yang ketujuh yaitu stemming atau semanitisasi opsional, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sintaknya. Dan di sini kita perlu mengimport RE atau mengimport library Python, yaitu RE singkatan dari regular expression, yang dimana untuk mengoperasi pencocokan dan manipulasi string berdasarkan pola. Yang kedua yaitu kita mengimport NLTK, yaitu Natural Language Toolkit, yang dimana digunakan untuk berbagai tugas pemrosesan bahasa alami seperti tokenisasi dan penghapusan stop word. Dan yang ketiga, from NLTK Corpus Import Stop Word. Nah, mengimport modul stop word dari NLTK yang berisi daftar kata-kata umum stop word dalam berbagai bahasa. Begitu juga from NLTK tokenize import regex tokenizer, mengimport regex tokenizer dari NLTK yang merupakan tokenisasi berdasarkan ekspresi reguler. Dan yang terakhir yaitu mengimport SSL, yaitu mengimport modul SSL untuk menangani masalah sertifikasi SSL yang mungkin muncul saat mengunduh data NLTK tadi. Nah, mungkin sintak di bawahnya adalah proses untuk melakukan pemrosesan data, yang dimana menghasilkan beberapa hasil, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama bisa dilihat sendiri, yaitu dan yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima. Ya mungkin itu saja pada tahap proses pemrosesan data. Mungkin tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh David dan Deva. Baik, kita akan memasuki analisis sentimen. Pada tahap ini,
kita akan menganalisis sentimen dari kolom clean content yang telah diproses. Kita akan menggunakan leksikon sentimen bahasa Indonesia untuk memberikan skor sentimen pada setiap ulasan. Bisa di bagian sini kita menginstal yaitu Indonesian Sentiment Lexicon Library-nya. Lalu di bagian sini kita mendownload yang namanya The Indonesian Sentiment Lexicon. Lalu kita secara manual mendownload atau mencari leksikon online-nya, yang dimana hasilnya nanti itu adalah seperti ini, konten dan clean content dan juga sentimennya. Lalu bisa saya lanjutkan lagi ke teman saya, yaitu Imam Fajar Hudaya, untuk melakukan visualisasi dan pelaporan. Oke, untuk visualisasi dan pelaporan, pada tahap ini kita akan menampilkan distribusi sentimen antara positif, negatif, dan netral dari ulasan yang telah dianalisis. Visualisasi akan membantu kita memahami sentimen secara keseluruhan dari game ini. Di sini kami akan menggunakan value count, di mana kita akan menampilkan hasil dari berapa konten yang positif, negatif, dan juga netral. Lalu di sini kita akan mendistribusi sentimen ulasan dari game Shadow Fact 3 ini. Lalu dan juga kita akan menampilkan jumlah ulasan tersebut. Lalu bisa dilihat di sini bisa terdapat 533 komen netral, 440 komen positif, dan juga negatif 27. Di sini tampilan dari ulasan sentimennya. Oke, berdasarkan analisis sentimen yang telah kita lakukan terhadap 1000 ulasan game Shadow Fact, di sini kita bisa menampilkan bahwa banyaknya komen yang cukup netral dan juga positif dari game Shadow Fact tersebut. Sementara itu ulasan yang lain mungkin lebih ke arah negatif, tapi dengan jumlahnya yang lebih sedikit. Oke, berikut secara keseluruhan ringkasan dari analisis sentimen yang kita lakukan terhadap game Shadow Fact. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.